Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Safitria N dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu saya, Bapak Hendra Riovita MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan pengangguran dengan kenaikan BBM bersubsidi. Jangan lupa disimak ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan pengangguran dengan kenaikan BBM bersubsidi. Di materi ini ada dua pokok rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu pengangguran dan penyebabnya. Kemudian yang kedua, apa hubungan pengangguran dengan kenaikan BBM bersubsidi. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu pengangguran? Kita langsung aja ke pengertian pengangguran. Jadi, pengangguran itu adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah yang disebut dengan pengangguran. Jadi, untuk kalian yang misalnya sekolah atau kuliah, menjadi seorang mahasiswa meskipun tidak bekerja, itu tidak disebut dengan pengangguran. Jadi, seseorang dapat dikatakan pengangguran ketika dia tidak produktif dalam satu hari. Tetapi, jika dia produktif dalam satu hari, maka dia tidak disebut dengan pengangguran. Nah, selanjutnya ada penyebab pengangguran. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Nah, jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Nah, untuk itu mengatasinya pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru, membuat pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menurunnya permintaan output total atau produk nasional. Nilai total output atau produk nasional adalah nilai total dari jumlah barang dan jasa. Penurunan pendapatan nasional dari nilai total output atau produk nasional menyebabkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengharuskan tenaga kerja harus dapat beradaptasi dan mengimbangi agar tidak menjadi pengangguran. Nah, bahkan perkembangan teknologi juga dapat menggantikan fungsi tenaga kerja sehingga berakibat pada terjadinya pengangguran. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian antara keahlian dan lapangan kerja yang disediakan. Lapangan pekerjaan seringkali mensyaratkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Nah, sedangkan para pencari kerja juga mempunyai keahlian tertentu yang kadang tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan cirinya dapat dibagi 4. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang mana pengangguran ini adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja, sehingga tidak bekerja sama sekali. Nah, misalnya contoh, ada seseorang yang lulusan jurusan teknik mesin, tetapi tidak ada kesempatan kerja atau tidak ada lowongan pekerjaan yang membuka atau membutuhkan lulusan teknik mesin. Nah, sehingga orang tersebut harus menganggur karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dia miliki. Kemudian yang kedua ada pengangguran terselubung. Maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan namun tingkat produktivitasnya rendah. Hal ini disebabkan karena antara kualifikasi yang dia miliki dengan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan bakat dan keahliannya, sehingga tidak optimal. Kemudian yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena akibat pergantian musim. Nah, misalnya jika musim kemarau, para petani tidak bisa melakukan pekerjaannya karena biasanya musim kemarau tanahnya kering sehingga apapun yang ditanam pasti akan mati. Maka dari itu, saat musim kemarau tidak ada yang bertani sehingga nanti pada musim hujan tiba barulah mereka memulai kembali pekerjaannya. Nah, selama pergantian musim itu menyebabkan para petani itu menjadi pengangguran untuk sementara waktu. Kemudian yang keempat ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Nah,
Biasanya di sini orang-orang waktu kerjanya itu hanya sebentar, misalnya hanya 4 jam dalam waktu 1 hari. Nah, jika dikalkulasikan dalam 5 hari bekerja dari Senin sampai Jumat, berarti dalam 1 minggunya hanya 20 jam. Nah, itulah yang disebut dengan setengah menganggur. Kemudian ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya, sebelumnya struktur ekonomi negara atau daerah tersebut adalah struktur perkebunan atau pertanian. Nah, kemudian berpindah menjadi ke sektor industri, di mana sektor industri ini pasti menggunakan teknologi atau alat yang canggih. Nah, karena orang-orang terbiasanya berkebun atau bertani menggunakan alat yang tradisional, sehingga jika mereka harus bekerja dengan menggunakan teknologi yang canggih atau mesin-mesin, mereka pasti akan kesulitan, sehingga mereka butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Nah, maka dari itu, untuk sementara waktu, mereka akan menganggur sampai mereka mampu untuk bisa bekerja di industri. Kemudian yang kedua ada pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah terjadi karena tidak adanya titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Nah, ini sering terjadi misalnya di daerah terpencil. Misalnya ada seseorang yang tinggal di perdesaan, dia memiliki kemampuan, namun untuk lowongan pekerjaannya tidak sampai ke daerah mereka. Jadi mereka tidak mengetahui kalau lowongan pekerjaan di suatu tempat. Kemudian yang ketiga ada pengangguran konjungtural. Pengangguran ini terjadi karena menurunnya kegiatan ekonomi. Misalnya terlihat sekali ketika di saat masa pandemi. Banyak perusahaan yang memang omsetnya itu sangat menurun, sehingga terpaksa harus memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Nah, oleh sebab itu, mau tidak mau, mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya. Kemudian yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena pergantian tenaga kerja manusia dengan mesin. Nah, jadi pengangguran ini misalnya untuk memproduksi suatu produk, jika dengan tenaga manusia membutuhkan 100 orang. Nah, sedangkan dengan tenaga mesin itu hanya 20 orang sebagai pengoperasi teknologi tersebut. Nah, jadi sisanya mau tidak mau harus di PHK. Selanjutnya, ada hubungan pengangguran dengan kenaikan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah. BBM bersubsidi dibiayai dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Nah, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka dipastikan harga semua komoditi ikut naik sehingga daya beli masyarakat semakin terpuruk. Dan yang mendapatkan pukulan paling telak adalah kalangan buruh karena mereka akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pengurangan karyawan atau perusahaan berhenti beroperasi. Nah, dampak ini juga sudah dirasakan pusat perdagangan yang sepi pengunjung. Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. Nah, jadi jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka bisa menjadi tanda awal kebangkrutan dunia industri, terutama untuk skala menengah dan kecil. Saat ini daya beli masyarakat sudah rendah, dan ini berdampak pada sektor industri dan perdagangan. Nah, kenaikan harga BBM bersubsidi pun pasti akan mempengaruhi masalah yang lain, seperti meningkatnya angka pengangguran. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya mengenai hubungan pengangguran dengan kenaikan BBM bersubsidi. Sekian dari saya, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.